Shalom Glow Youth. Woo. Ada semangat, ada sukacita di sore hari ini. Amin. Mari kita siapkan hati kita, kita mau beribadah pada sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu sehingga kami dapat beribadah pada sore hari ini ya Tuhan. Tiba saatnya kami Tuhan untuk menyiapkan hati kami Bapa. Rendahkan setiap hati kami untuk layak berada dalam ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami mau mulai ibadah ini pada sore hari ini ya Tuhan. Segala kuasa kegelapan, segala malapetaka, apapun yang ingin mengganggu ibadah ini kami hancurkan, kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa dengan doa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Masih ada semangat Glow Youth. Mari kita bersorak-sorai bersama. Oh giranglah. Cinta pada saya, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus sama cinta pada saya, oh giranglah. Mari kita bertepuk tangan bersama, kita berdansa bersama. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Let's go Glow Youth. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku.
Haleluya. Selamat menyaksikan Glow Youth TV. Tuhan Yesus memberkati. Setiap kebaikan yang sudah Kau tunjukkan kepada setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau begitu baik Bapa. Layakkanlah setiap kami untuk menyembah-Mu, memuji-Mu, mengagungkan nama-Mu ya Bapa. Karena Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang melihat tataku, muliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakan ku menghadirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Terima kasih Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Kami telah menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oh, darah-Mu. Oh, oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh. Shalom orang-orang muda yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Senang bisa berjumpa kembali dalam ibadah online Glow Youth. Meskipun masih dalam online, kita tetap bersuka cita. Dan sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa, kalau Engkau begitu baik, menuntun setiap kami anak-anak muda-Mu bisa tiba di penghujung bulan April Tuhan.
Ini semua kami percaya hanya karena anugerah Tuhan yang besar buat hidup kami. Hari ini Tuhan, kami mau kembali belajar akan firman-Mu. Biar Roh Kudus yang menuntun kami, beri hikmat kepada kami, beri pengertian kepada kami, untuk kami mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap kami lewat kebenaran firman-Mu hari ini. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, sehingga apa yang hamba sampaikan hanya berasal dari Engkau. Dan Roh Kudus, Engkau sendiri yang bicara buat setiap orang-orang muda yang menyaksikan, yang beribadah lewat channel ini Tuhan. Engkau sendiri yang mengungkapkan apa isi hati-Mu kepada setiap orang. Dan biarlah kami bisa menerimanya dan dimampukan untuk melakukan firman-Mu hari ini dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk terima kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Hari ini kita akan sama-sama belajar dengan tema Rise and Shine. Bangkit dan bersinar. Secara umum, orang normal saya pikir, tidak ada satu orang pun yang kepengen hidupnya gagal, jatuh, apalagi terpuruk. Betul? Yang setuju dengan saya tulis setuju di kolom komentar. Tapi kenyataannya ada juga orang yang gagal, ada juga orang yang jatuh bahkan terpuruk. Pertanyaannya, mengapa orang bisa jatuh? Saya mau bagikan 4 hal, hanya 4 hal yang bisa membuat orang itu jatuh. Yang pertama, karena tidak hati-hati. Sama-sama katakan dengan saya, karena tidak hati-hati. Tidak hati-hati dalam apa? Tidak hati-hati dalam berkata, baik lisan maupun tulisan. Sekarang dengan media sosial, dengan kemudahan teknologi, kita bisa gampang berkata-kata tanpa kita sadar bahwa itu bisa menjatuhkan kita, tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Bisa membuat kita terjebak, bisa membuat kita tersandung dengan masalah hukum. Akibat ketidaksabaran kita membaca mungkin berita, lalu kita berkomentar seenaknya, itu tidak hati-hati namanya. Tidak hati-hati dalam apa? Tidak hati-hati dalam memilih tontonan kita, udah tahu situs porno, udah tahu hal-hal yang kekerasan, sudah tahu hal-hal yang tidak baik, masih kita mau tonton. Itu yang bisa menyebabkan kita jatuh. Atau mungkin kita menganggap bahwa, saya tidak akan jatuh. Itu sombong namanya. Ingat ya, tidak ada satu orang pun manusia yang kebal atas namanya dosa. Jadi mulai dari benih kita harus berkata tidak pada dosa, bukan menikmati dosa itu. Itu namanya kita berhati-hati. Yang kedua, apa yang bisa membuat orang jatuh? Kalau tadi pertama, karena tidak hati-hati. Yang kedua, karena tidak sadar akan tipuan iblis. Iblis tidak senang jika anak-anak Tuhan hidupnya maju, hidupnya beruntung, hidupnya diberkati, hidupnya berhasil. Iblis paling tidak suka. Kalau kita baca dari renungan-renungan Bapak Gembala, bagaimana Ayub hidupnya luar biasa diberkati, tapi iblis gak seneng. Iblis berusaha supaya anak-anak Tuhan jatuh, supaya orang-orang muda jatuh. Oleh karena itu kita mesti sadar akan tipuan iblis. Karena iblis pintar sekali mengemas sesuatu yang kejahatan, tapi kelihatannya menjadi sesuatu yang biasa, yang baik, yang tidak apa-apa. Cuman buat seneng-seneng, happy-happy, nongkrong, di karaoke, nyanyi, buat seneng-seneng toh, kan gitu. Tapi kita gak sadar bahwa itu tipuan iblis membawa kita kepada kehidupan yang lebih buruk lagi. Ya buat supaya lebih kuat, lebih seger, gak apa-apa kan, narkoba sedikit, gak apa-apa kan, minum-minum minuman keras. Itu tipuan iblis. Ya zaman sekarang pacaran mah kalau gak raba-raba, gak cium-cium, gak melakukan seks, ya aneh. Itu tipuan iblis. Iblis pintar membuat
membuat segala sesuatu yang sepertinya kelihatannya wajar dan biasa. Tapi hari ini saya katakan hati-hati dengan tipuan iblis. Yang ketiga, mengapa orang bisa jatuh, yaitu karena tidak berpegang atau tidak melekat kepada firman Tuhan. Ini sangat jelas. Alkitab katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita tidak melekat dengan firman Allah, tentunya jalan kita gelap. Orangnya jalan di tempat gelap mudah tersandung. Di tempat terang saja, kadang-kadang kalau kita lagi main HP asik kita bisa jatuh, bisa tersandung kan. Apalagi kalau kita tidak ada pelita itu dalam kehidupan kita. Tidak ada terang Tuhan dalam hidup kita. Udah pasti gampang jatuh. Yang keempat, apa yang membuat orang bisa jatuh? Karena cepat kecewa. Tadi yang pertama apa? Tidak hati-hati. Karena tidak hati-hati. Yang kedua apa? Karena kita tidak sadar akan tipuan iblis atau tawaran dunia. Yang ketiga karena kita tidak berpegang atau tidak melekat kepada firman Tuhan. Yang keempat karena kita cepat kecewa. Diputusin kekasih kita, pasang lawan jenis kita menjadi kecewa lalu berpikir semua lawan jenis itu memang brengsek, memang gak benar. Lalu kita berpikir bahwa kayaknya teman sesamalah yang bisa mengerti perasaan wanita, hanya wanita lah yang mengerti perasaan wanita. Laki-laki hanya laki-laki, lalu kita terjebak dan jatuh dalam kehidupan LGBT. Karena kita kecewa. Kita kecewa karena pernikahan orang tua kita berantakan. Lalu dengan alasan itu kita mencoba dalam kehidupan drugs. Mungkin kita dalam kehidupan seks bebas sebagai pelarian kita. Atau malas-malasan atau ogah-ogahan. Atau kita menjadi orang yang sembarangan hidupnya. Karena kita kecewa. Maka kita bisa jatuh. Atau mungkin juga dalam kondisi seperti pandemi sekarang ini. Untuk pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang muda yang terlibat dalam pelayanan, saya mau ingatkan, hati-hati. Karena pandemi, semua pelayanan online. Gak ada yang lihat, gak ada yang tahu, kita gak tahu buat apa. Kalau ketemu kan orang bisa lihat, dia mah pelayanan, dia hebat melakukan itu. Karena ada yang melihat, tapi sekarang secara online tidak ada yang melihat. Bahkan mungkin gak ada yang tahu bahwa ada orang-orang di balik pelaksanaan ibadah ini yang sudah mengatur segala sesuatunya, mulai dari penjadwalan, mencari pembicara, menentukan tema dan sebagainya. Bahkan nggak ada yang belum tahu kan kameramennya siapa. Nah, saya mau kasih tahu tuh namanya Yosua, orangnya keren punya. Mau Yos, maju sini Yos, dia pegang kamera. Atau sini Yos, Yos. Nggak mau dia bilang tuh, dia humble, nggak mau. Tapi ada saja orang yang bisa kecewa. Yang awalnya bersemangat melayani, tetapi karena hari-hari ini udah setahun lebih gak melayani, mulai kecewa, mulai males. Hello, saya mau katakan hati-hati, engkau sedang berjalan menuju kejatuhanmu. Berbalik, beri masukan, berikan apa yang bisa engkau sarankan untuk melakukan ibadah, buat seperti apa yang membuat anak-anak muda senang beribadah. Jangan biarkan ada kecewa dalam hatimu supaya engkau tidak jatuh. Lalu kalau kita pernah jatuh atau hari ini mungkin ada yang sedang gagal mengalami kejatuhan. Apakah harus bangkit? Saya mau katakan jawabannya harus. Engkau harus bangkit. Engkau harus bangkit. Karena apa? Karena kuasa kebangkitan Yesus yang sudah kita peringati beberapa waktu yang lalu, kuasa kebangkitan Yesus itu membangkitkan semangat, harusnya membangkitkan semangat kita sehingga kita tidak menjadi terpuruk. Amin. Kuasa kebangkitan Kristus itu menyediakan jaminan buat kita bahwa kita mampu, sanggup bangkit karena Tuhan sudah menyelesaikan segala sesuatunya di atas kayu salib. Kita tidak boleh tinggal, kita tidak boleh jatuh, kita tidak boleh terpuruk, tetapi kita harus bangkit untuk meraih kemenangan yang Tuhan janjikan buat setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Jadi kita harus bangkit. Kita baca di Yeremia 8 ayat yang keempat. Yeremia 8 ayat yang keempat berbunyi demikian. Engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Apabila orang jatuh, masakan ia tidak bangun kembali? Apabila orang berpaling, masakan ia tidak kembali? Artinya, kalau kita jatuh, kalau kita gagal, bangkit kembali. Jangan diam, jangan hanya menyesali, jangan hanya
tetap hidup dalam keterpurukan kita. Haleluya. Yang kedua, di Amsal 24 ayat yang ke-16, berbunyi demikian. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Artinya nggak boleh bosan-bosan. Tapi bukan berarti menjadi pembenaran juga untuk kita melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Karena kita pernah dengar kan, keledai saja tidak jatuh pada lubang yang sama. Jadi jangan kita melakukan kesalahan-kesalahan atau membiarkan, itu namanya bukan kita bangkit. Tapi kita jadi mainan iblis. Sebab 7 kali, Amsal 24 ayat 16 berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Artinya gak usah putus asa, jangan kecewa, jangan lemah. Bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Kalau engkau gak mau bangkit, kalau engkau mau berjuang, tidak mau berjuang, engkau orang fasik namanya. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya bisa bangkit dan bersinar? Nah, semua orang kepengen kan? Saya nggak mau bagikan banyak-banyak, karena kalau banyak belum tentu kita mau lakukan. 3 aja, tapi 3 harus kita lakukan ya. Oke, kita lakukan 3 hal ini supaya kita bisa bangkit dan bersinar. Yang pertama adalah bertobat dengan sungguh-sungguh. Sama-sama katakan dengan saya, bertobat dengan sungguh-sungguh. Alah Bu, bertobat itu kata-kata yang sering banget udah didengar. Tapi itu gak enak di telinga. Kalau kita melakukan kesalahan, kalau kita mungkin lagi jatuh, terus orang bilang bertobat lu. Itu kata-kata yang sederhana kayaknya, tapi itu gak enak banget didengar telinga, ya kan? Tapi hari ini suka atau tidak suka, bagaimana supaya kita bisa bangkit dan bersinar, kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Kenapa saya katakan dengan sungguh-sungguh? Tidak hanya cukup bertobat. Bertobat tidak cukup hanya dengan menyesal sementara. Tidak cukup hanya dengan kita menyadarinya sementara. Tetapi harus ada tindakan, harus ada perjuangan untuk kita berbuat lebih baik sesuai dengan kehendak Allah. Itu namanya bertobat. Kita bangkit, kita berjuang untuk kita melakukan hal yang baik sesuai dengan firman Allah. Saya mau katakan bahwa gagal adalah bagian dari pertandingan dan perjalanan hidup. Ya, gagal jatuh itu bagian dari pertandingan dan perjalanan hidup seseorang. Oleh karena itu pada saat kita jatuh, pada saat kita gagal, itu bukan akhir dari segalanya. Bukan akhir dari kehidupan kita. Setan boleh saja merusak segala kehidupan kita. Tapi tangan Tuhan yang kuat dan perkasa itu yang akan menolong kita, yang akan mengubah segala sesuatu. Tetapi dimulai dari pertobatan. Oleh karena itu, pertobatan adalah awal dari pemulihan Tuhan. Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Tuhan akan memberi kemampuan kepada seorang yang sungguh-sungguh mau bertobat dan mau dipulihkan. Amin. Itu yang pertama. Bertobat dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa bangkit dan bersinar? Tidak boleh menengok lagi ke belakang. Apa? Tidak boleh nengok lagi ke belakang. Kalau yang punya motor ataupun yang biasa mengemudi, saya belum pernah, kalau pengemudi yang baik ya, belum pernah lihat orang kalau dia mau berubah arah atau mau belok, dia noleh. Noleh lama-lama bisa nabrak. Tapi dia cukup perlu lihat spion, kiri kanan atau yang di tengah kalau di mobil. Dan itu hanya sebentar. Itu artinya kalaupun kita melihat ke belakang, itu sebagai pengalaman buat kita agar kita berhati-hati dalam bertindak, agar kita tidak mengulangi kesalahan, agar kita tetap pada jalan yang benar. Tapi pandangan kita, arah tujuan kita adalah maju ke depan. Saya mau bagikan ayat di Lukas 9 ayat yang ke-62. Ini perkataan Yesus. Lukas 9 ayat 62. Saya nggak ada buat di PPT, tapi kalian buka sendiri sekarang di Alkitab kalian masing-masing. Lukas 9 ayat 62 berkata demikian. Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Saya ulangi.
Setiap orang yang siap untuk membajak artinya bekerja. Saya belum pernah lihat orang membajak mundur. Memajak itu maju, artinya bergerak maju. Kalau saya mau ganti kata membajak, setiap orang yang siap untuk bangkit tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Masa lalumu biarlah menjadi masa lalumu. Tapi seperti Paulus berkata, aku mengarahkan pandanganku ke depan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Aku mengarahkan pandanganku depan dan berlari, artinya berjuang sungguh-sungguh untuk meraih janji kemenangan yang Tuhan sediakan buat kita. Beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Jadi gak usah lagi inget-inget, move on. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa bangkit dan bersinar? Mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Udah sering banget saya setiap ngasih firman rata-rata pasti ada ini. Saya nggak akan bosen-bosen ngasih tahu. Nggak akan bosen-bosen ingetin kita semua. Supaya kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Saya sangat mengerti betul kalau hidup kita mau menyenangkan hati Tuhan, mau berkenan kepada Tuhan, gak ada cara lain selain kita minta dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Roh Allah adalah roh yang akan menuntun kita berjalan dalam kehendak Allah. Saya ulangi, roh Allah adalah roh yang akan menuntun kita untuk berjalan dalam kehendak Allah. Tidak ada tuntunan lain selain dari tuntunan Roh Kudus. Sehingga kita mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dan kebenarannya. Amin. Alkitab katakan hiduplah oleh roh, maka keinginan daging tidak akan menguasaimu. Engkau tidak akan jatuh, engkau tidak akan tertarik pada keinginan dunia kalau hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Hidup dalam karunia-karunia Allah. Gunakan karunia Allah, gunakan talenta Allah yang ada pada setiap diri orang-orang muda. Saya terlalu percaya engkau punya banyak karunia yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Hidup dalam karunia itu. Hidup, praktekkan namanya buah roh. Lakukan itu buah roh. Sehingga apa? Sehingga hidupmu akan menjadi bersinar dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagai ayat penutup, saya mau bagikan 2 ayat buat kita, orang-orang muda. Tadi cuma 3. Saya mau setiap kita melakukannya. 3 dikit loh ya, nggak banyak-banyak. Bertobat dengan sungguh-sungguh, tidak boleh lagi menengok ke belakang, dan mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Maka firman Tuhan ini akan terjadi dalam hidupmu, yaitu Yesaya 60 ayat yang pertama. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yang percaya katakan amin. Dan ayat yang terakhir, Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadilah orang-orang muda yang bangkit dan bersinar, sehingga orang bisa melihat perbuatan baikmu dan memuliakan Bapamu di surga. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau rindu berdoa untuk setiap orang-orang muda. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan pada sore hari ini. Tuhan, kami sadar masa muda itu bukan masa yang mudah. Buatlah anak-anak muda-Mu memiliki kepekaan untuk tidak terikat dengan tipu daya manusia, tipu daya dunia, tipu daya iblis Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun hidup setiap orang-orang muda-Mu yang menyaksikan, mengikuti ibadah pada sore hari ini. Jika ada mereka Tuhan yang saat ini mungkin sedang jatuh, terpuruk, Tuhan tolong beri mereka kekuatan, karena kami percaya kuasa kebangkitan Tuhan membangkitkan kami untuk keluar dari kehidupan kami yang salah, dari kehidupan kami yang jahat. Engkau memampukan setiap orang-orang muda-Mu Tuhan untuk kami berhati-hati dalam kami bersikap, bertindak, dalam bergaul kami.
Tuhan tolong, Tuhan jaga setiap anak-anak mudamu. Sehingga di masa muda mereka tetap bergaul karib dengan Tuhan. Mereka menikmati janji-janji Tuhan. Dan mereka hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami percaya ini generasi mudamu yang luar biasa. Generasi muda yang bersinar bagi kemuliaan nama Tuhan. Lewat hidup setiap orang-orang muda yang beribadah pada sore hari ini. Orang akan melihat ada Yesus dalam kehidupan mereka. Dan itu membawa orang datang kepadamu dan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, berkati setiap mereka, berkati masa muda mereka, apapun yang mereka kerjakan, karena mereka tidak miring ke kiri dan ke kanan, mereka akan berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Mereka menjadi anak-anak muda yang luar biasa, menjadi penerus-penerus bangsa yang hebat, pemimpin-pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Teruslah berkarya buat setiap anak-anak mudamu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah diberkati sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita yang diberkati Tuhan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih atas segala kasih-Mu, atas segala kemurahan-Mu, atas segala penyertaan-Mu, sehingga kami boleh dapat beribadah mulai dari awal sampai pertengahan dan sampai akhir ini Tuhan. Kami bersyukur atas segala kasih-Mu yang luar biasa, yang menyertai kami, sehingga kami merasa diberkati dengan luar biasa oleh firman Tuhan yang telah kami dengar. Ajar kami Tuhan untuk melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk mengenapi firman Tuhan, sehingga firman Tuhan menjadi rema buat kami, menjadi roti, menjadi anggur, menjadi makanan untuk kami, sehingga kami tambah dewasa, tambah mengerti akan kehendak Tuhan yang begitu indah. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berkati anak-anak muda Glow Youth di mana-mana tempat, di dalam kehidupan sehari-harinya, ada yang bekerja, Tuhan tambah-tambahkan hikmat, marifat, kekuatan, kesehatan, tambah-tambahkan ke mereka akal budi, kecerdasan dan kepintaran, sehingga mereka bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Begitu juga berkati yang masih kuliah Tuhan, tambah-tambahkan semangat untuk belajar, tambah-tambahkan ilmu pengetahuan yang bukan hanya datang dari dunia tapi juga datang dari Tuhan, datang dari sorga, beri kecerdasan, beri kepintaran, beri hikmat marifat yang datang dari Tuhan, sehingga hidup mereka dapat memetik ilmu yang sangat berguna untuk mereka dapat praktekkan, untuk dapat mereka buatkan teori, untuk mereka dapatkan semua yang mereka perlukan di dalam kehidupan di dunia ini, sehingga Tuhan mereka menjadi berkat luar biasa buat dunia ilmu pengetahuan, buat dunia akademi, bahkan untuk dunia nyata. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas berkat-Mu. Kami berdoa juga buat semua persembahan-persembahan yang telah kami berikan. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami, lipat kali gandakan, sehingga persembahan kami dapat memperlebar kerajaan surga, digunakan untuk pelayanan Tuhan di muka bumi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, tambahkan bagi tangan-tangan yang mau memberi perpuluhan, memberi apapun, memberi persembahan apapun, berkat berlimpah di dalam kehidupannya. Begitu juga berkati Bapak Gembala kami, Pak Gilbert yang menang bersama keluarga besarnya. Berkati Tuhan, tambahkan hikmat, tambahkan kesehatan, tambahkan kekuatan, tambahkan berkat berlimpah. Begitu juga para pastoral, para staf gereja kami, para pengerja, para hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian dan pekerjaan pelayanan Tuhan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tak lupa juga buat para pengerja, pelayan-pelayan Glow Youth, yang pengurus Glow Youth, divisi 1, 2, 3 bersama turunannya, sekretaris,
bagi baik semua yang membidangi apapun bendahara, apapun Tuhan, termasuk yang melayani hari ini Tuhan, mulai sound system, kameramen, pemain musik, singer, WL, doa, pembawa firman Tuhan, semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati bersama keluarganya, berkati pekerjaannya, berkati apa yang diusahakannya, berkati apa yang dilayaninya, berkati apapun yang diberikannya. Jadikan mereka berhasil dan beruntung. Begitu, tambah-tambahkan hikmat, marifat, tambah-tambahkan kreatif, tambah-tambahkan inovasi buat mereka untuk melayani Tuhan. Sehingga nama Tuhan yang ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Kami berkati juga dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuhan halaukan segala bencana alam, Tuhan halaukan segala bencana krisis, halaukan segala bencana pandemi COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua berhenti, tidak ada kejahatan, tidak ada penyakit, tidak ada kematian di Indonesia. Semuanya terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau bertata di atas Indonesia. Indonesia Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memberikan berkat berlimpah. Segala roh jahat di udara, segala permintaan jahat, segala penghulu jahat, segala iblis setan kami halau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya roh Tuhan Yesus yaitu Roh Kudus yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah pusat, daerah 1, daerah 2, kecamatan, kelurahan, RW sampai RT diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pegawai-pegawainya, ASN, TNI, Polri, semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para pejabat-pejabatnya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberikan roh takut akan Tuhan, biar mereka melakukan tugasnya, pengabdiannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak ada korupsi, tidak ada kolusi, tidak ada kejahatan, tidak ada hati sedikit pun yang condong kepada setan. Semuanya hati yang bersih Tuhan ajarkan, Tuhan berikan kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkatilah semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya anak-anakku sekalian, arahkan hatimu, roh jiwamu kepada Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu. Berkat damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang sempurna, penyertaan persekutuan pertolongan, penghiburan, pengajaran Tuhan Roh Kudus yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertaimu mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan menjemput kita kembali. Berkat Bapa Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagianmu sehingga engkau menjadi berkat buat banyak bangsa di muka bumi, buat keluargamu, buat gerejamu, buat lingkunganmu, buat negaramu. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.